Selamat pagi, selamat sukacita bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun bersama-sama. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, Bapa. Mampukan kami mengertinya untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saudara, dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin, saudara. Pagi hari ini kita kembali diperhadapkan dengan berita firman Tuhan yang menyangkut tentang jati diri dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini, di dunia ini, terlebih dalam suasana kita hari-hari ini. Ayat 13 dikatakan, siapkanlah akal budimu. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 kita diajak untuk menjaga kekudusan kita. Kekudusan di hadapan Tuhan yang memanggil kita. Karena ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 16, kita harusnya kudus sama seperti Allah adalah kudus. Menarik, saudara, apabila kekudusan itu seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, alami dalam hidup kita, dikaitkan dengan hal tentang akal budi. Ternyata saudara-saudara, akal budi itu penting, karena itu menyangkut keberadaan kehidupan kita seluruhnya. Apa yang kita pikirkan sangat menentukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-15 tadi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu, bukan hanya satu bagiannya. Kemudian kamu lakukan satu bagian itu, lalu kekudusanmu terjaga di hadapan Tuhan. Seluruh hidupmu, perkataanmu, pikiran-pikiranmu, harapan-harapanmu, dan semuanya oleh firman Tuhan, seluruh hidupmu dikuduskan di hadapan Tuhan. Dan itu dimulai dengan akal budi. Bagaimana kita memikirkan sesuatu, termasuk pelayanan kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk tanggung jawab kita, atau termasuk apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita berpikir tentang pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan kita dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, maka kadangkala saya, kadangkala kita, kadangkala orang lain yang disebut orang Kristen, anak-anak Tuhan, salah paham. Mengapa salah paham? Kadangkala kita memikirkan pelayanan kita tidak seperti yang dikatakan dalam berita firman Tuhan ini. Ayat 13 tadi. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Pertama, akal budi, pikiran-pikiran. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Lalu kemudian itu kata kedua, pengharapanmu seluruhnya. Kemudian kasih karunia yang dianugerahkan melalui penyataan Yesus Kristus. Jadi kita diharapkan untuk melayani Tuhan dengan kasih karunia yang kemudian kita dapatkan di dalam penyataan Yesus Kristus, dan itu buah pengharapan kita di masa yang akan datang, saudara.
Jadi otomatis kita sekarang berpikir seperti ini. Pelayanan, pekerjaan, dan tugas tanggung jawab kita yang kita lakukan hari ini tidak dimungkinkan untuk kemudian kita pikirkan dari diri kita atau untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Semua yang kita lakukan, apalagi atas nama pelayanan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan salah, saudara. Sehingga ketika kita melayani, maka yang kita pikirkan itu Allah. Allah yang kita layani, bukan manusia. Kalau dalam jemaat, dalam persekutuan, dalam kebersamaan, selama ini kita menemukan banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, banyak sekali perselisihan, banyak sekali ya apalagi yang namanya iri hati dan seterusnya. Kemungkinan paling besar adalah karena kita memikirkan pelayanan itu untuk kepentingan diri kita, untuk kemuliaan kita, bukan untuk kemuliaan Allah. Coba mari kita pikirkan begini, bahwa Allah telah menyatakan kepada kita pribadi lepas pribadi anugerahnya, dan itu terwujud dalam diri kita sebagai talenta. Dan oleh karena itu ketika kita melayani Tuhan, hal penting juga yang harus kita hindarkan diri kita untuk melakukannya adalah jangan pernah memikirkan pekerjaan dan bagian orang lain, fokus saja kepada bagian pekerjaan dan bagian kita sendiri. Karena Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Jangan, Tuhan tidak mau kita iri, kecewa, sakit hati, mengalami akar pahit dalam hidup kita hanya karena kita melihat sesuatu yang kita tidak miliki yang dialami dan dipunyai orang lain. Talenta-talenta yang luar biasa dan lain sebagainya. Karena kita hanya terfokus kepada orang lain dan kita tidak terfokus kepada diri kita sendiri, bahwa Allah bekerja sangat luar biasa dalam diri kita juga secara pribadi. Kemudian, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mari juga kita mendasarkan identitas kita, warna diri dalam pelayanan kita atau kegiatan kita di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia yang kamu dapatkan di dalam penyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus sumber utama bagi kita untuk melakukan segala sesuatu, termasuk dan terlebih lagi pelayanan. Apa yang dimaksudkan, saudara? Artinya pelayanan yang harus kemudian menjadi nyata dan dirasakan orang lain adalah pelayanan dalam kerendahan hati. Karena kita sudah selesai dengan semua hal dalam hidup kita, sehingga pada saat ada kesempatan melayani Tuhan, nah saya senang sekali menggunakan kata kesempatan. Kesempatan itu ada bagi kita. Itu berarti kita pergunakan semuanya untuk melakukan kemuliaan Allah, meninggikan nama Tuhan. Dan kata kesempatan tadi, saudara, pelayanan, pekerjaan tanggung jawab itu ketika kita lakukan itu kesempatan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, saudara, kita mengejar target pribadi kita. Kalau kewajiban itu berarti ujung-ujungnya kita mau dan kita sangat kecewa kalau kemudian apa yang kewajiban kita itu kemudian tidak seperti yang kita harapkan diperlakukan orang kepada kita, dihargai orang kepada kita. Tapi kalau kita berpikir pelayanan kita adalah kesempatan, itu berarti kita mensyukuri Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Sama hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah pergumulan karena penyakit, di tengah-tengah pergumulan karena begitu banyaknya hubungan yang rusak dalam kehidupan ini, begitu banyak kekhawatiran yang beredar di sekeliling kita, begitu banyaknya ketakutan-ketakutan dan hal-hal yang membuat kita ragu dan takut untuk menjalani kehidupan ini. Anak-anak Tuhan dituntut untuk memikirkan bahwa hidup yang ada, yang berhadapan dengan begitu banyak tantangan ini adalah kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah
pelayanan yang baik dan indah kepada Tuhan itu justru adalah di dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan kita untuk menampakkan pelayanan yang lebih baik. Bukankah kesempatan untuk melayani Tuhan yang luar biasa itu adalah justru ketika banyak orang sudah kehilangan pengharapan, banyak orang sudah putus asa, banyak orang sudah tidak melihat bagaimana mereka caranya hidup untuk lebih baik. Kita datang di sana dengan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan, memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka, membuktikan bahwa kehidupan kita jauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak didasari oleh kepentingan duniawi, tetapi kita bersihkan itu, kita kuduskan itu dengan pemikiran-pemikiran dari akal budi kita yang diletakkan kepada kekudusan Allah yang telah memanggil kita. Hendaklah kita kudus dalam semua pelayanan kita, dalam semua pemikiran, keinginan, dan harapan-harapan kita, sama seperti Allah yang telah memanggil kita juga adalah kudus. Amin.